Shalom Bapak Ibu, selamat kita berbakti kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kita beribadah melalui rumah kita masing-masing, Tuhan senantiasa selalu menyertai kita, amin. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Engkau baik dalam hidup kami ya Bapa. Tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah Engkau membiarkan kami sendiri ya Allah.
kami hamba-Mu yang senantiasa selalu ingin menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Jesus. Oh haleluya. Haleluya. Ya Jesus. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Oh haleluya Jesus. Engkau adalah milik kami yang sangat berharga, lebih daripada emas, perak dan permata. Oh haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkaryalah Engkau ya Bapa. Berkaryalah Engkau pada saat pagi hari ini Bapa, di mana kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi kami semua yang saat ini berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Biar kiranya lawatan-Mu turun atas kami ya Allah. Engkau memakai Tuhan setiap jaringan yang ada Tuhan. Jaringan-jaringan internet yang ada ya Bapa. Engkau memakai sehingga kami Tuhan boleh leluasa beribadah Tuhan. Walaupun kami melalui Zoom Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Allah. Beracaralah Engkau ya Allah di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Allah. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Segala kuasa-kuasa di udara yang coba untuk mengambil alih sukacita Allah daripada kami. Kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau beribadah. Kami mau lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Segala hormat pujian hanya bagi Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita tetap ada sukacita Allah di dalam hati kita. Amin. Puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Kau milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah
Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Bapak Ibu dapat memberikannya melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah menyertai kami, di mana kami akan memberikan korban persembahan kami. Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau yang menilai setiap korban persembahan kami yang berdasarkan dari lubuk hati kami terdalam untuk memperluas pekerjaan Engkau di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, Engkau memberkati setiap rumah tangga kami, Engkau memberkati setiap usaha kami, sekolah kami Tuhan berkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau jadikan berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kami mau lebih dalam lagi Bapa. Kami mau lebih lagi. Kami ingin. Haleluya Bapa. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu Tuhan. Begitu kiranya jiwa kami rindu akan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Engkau adalah kekuatan dan perisai dalam hidup kami ya Bapa. Rusa rindu sungai-Mu jiwaku rindu Engkau. Kaulah
hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya bagi kami ya Bapa. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu ya Bapa. Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Engkau yang lebih dahulu merajut kami di dalam kandungan ibu kami. Dan Engkau yang sudah memilih kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan ia di belakang salib-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami melalui mulut bibir lidah hamba-Mu ya Allah. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi Bapa, Engkau juga mengurapi setiap kami Tuhan. Biar kiranya firman-Mu yang boleh dikabarkan oleh hamba-Mu ya Bapa, boleh tertanam dalam setiap hati kami. Tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, beracaralah Engkau ya Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi sukacita dan damai sejahtera. Haleluya.
dan itu adalah bagian yang terpenting dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, ya. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini mengingat COVID ya mengalami lonjakan ya jumlah orang yang terkena atau yang terjangkit. Itu sebabnya pagi hari ini kita melakukan ibadah secara onsite. Tapi saya percaya saudara tetap diberkati oleh Tuhan ya. Kita manfaatkan waktu kita untuk bersekutu bersama Dia. Kita manfaatkan waktu kita untuk memuji, menyembah, dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Walaupun kita ibadah secara onsite, ya di rumah saudara, saudara dilawat oleh Tuhan. Di rumah saudara, saudara akan mengalami ya kehendak Tuhan. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan saya beri judul pagi hari ini mengikut Yesus. Haleluya, mengikut Yesus. Saudara-saudara, murid-murid pernah ya menanyakan, ya, kami ini sudah meninggalkan ya keluarga kami, ya. Kami sudah begini, begitu, begono, ya. Nah, sekarang kami mengikut Engkau. Apa yang kami akan dapatkan, ya? Apa yang saudara dapatkan, apa yang saya dapatkan, apa yang kita semua dapatkan kalau kita mengikut Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak salah. Ya, kita tidak salah menanyakan ya apa yang kita dapatkan, apa upahnya kalau kita ikut Yesus ya. Kita tidak salah menanyakan seperti itu ya. Buktinya saudara, buktinya bahwa Tuhan Yesus tidak marah ketika ditanya ya, upahnya apa? Ya, kalau kami mengikut Engkau, kami sudah meninggalkan keluarga. Ya, sudah meninggalkan pekerjaan, meninggalkan sesuatu. Kami mau ikut Engkau, apa upahnya? Ya, saudara, Tuhan Yesus tidak marah ketika ditanya oleh murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus menjawab, saudara ya. Nah, saudara, ya kita juga saudara sebagai pengikut Tuhan Yesus, ya kita ya mengikut Tuhan Yesus adalah keputusan kita pribadi per pribadi. Ya, kita mengikut Yesus bukan keputusan orang lain atau dipengaruhi oleh orang lain. Memang ada orang yang menginjili kita, ya, ada orang yang memberitakan kebenaran kepada kita sehingga kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Tetapi saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup kita, itu adalah keputusan kita pribadi. Dan itu penting, ya. Banyak orang ke gereja, ya. Banyak orang di KTP-nya tertera bahwa agamanya adalah Kristen, ya. Tetapi saudara, dia tidak benar-benar menjadi pengikut Yesus. Ya, dia hanya KTP-nya saja Kristen. Dia hanya kelihatan Kristen karena beribadah, tetapi secara pribadi dia ya tidak menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hidupnya. Ya, saudara, orang yang hanya sekedar KTP-nya Kristen, hanya sekedar beribadah ke gereja, ya belum tentu dia Kristen yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, ya pastikan bahwa kita mengikut Yesus itu bukan karena tradisi, bukan karena keluarga, ya, bukan karena apapun, saudara ya. Tetapi saudara, kita mengikut Yesus adalah keputusan kita secara pribadi. Haleluya.
Nah, saudara, sebaiknya saudara kapan kita mulai mengikut Yesus? Ya, kapan sebaiknya kita memulai mengikut Yesus? Ya, saudara, ada orang yang mengatakan, ya, saya mau ikut Yesus, ya, nanti kalau saya sudah tua. Ya, saudara, ya, ada orang tertentu, ya, kalau diinjili, ya, dia jawabannya seperti itu. Karena hidupnya masih bergelimangan dengan harta, hidupnya masih mewah, ya, gaya hidupnya, ya, sangat mewah, ya, hidupnya banyak fasilitas, ya, pekerjaannya masih mapan, tubuhnya masih sehat, ya. Kalau diajak untuk ikut Yesus, jawabannya adalah nanti kalau saya sudah tua, saya sudah pensiun, saya sudah tidak bekerja lagi, ya, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, ya, nanti kalau sudah menjelang kematian, saya mau ikut Yesus. Saudara, orang yang menjawab seperti itu sampai selama-lamanya tidak akan pernah ikut Yesus. Ya, dia pasti gak akan ikut Yesus walaupun nanti sudah tua, saudara. Orang yang menjawab seperti itu. Saudara, kapan sebaiknya kita menerima Yesus? Kita sebaiknya menerima Yesus ketika kita masih, ya, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan masih segar tubuh kita, masih dalam keadaan kita, ya, hidup kita masih diberkati secara jasmani. Kita ikut Yesus. Nah, tetapi saudara, secara ukuran waktu, ya, secara di mana kita dalam posisi waktu kita masih panjang, hidup kita masih panjang, yaitu pada waktu kita masih kecil, itu sangat strategis, itu sangat baik kalau kita ikut Yesus. Jangan nunggu nanti, kalau sudah dewasa atau sudah tua baru mau ikut Yesus. Itu salah, saudara. Ya, yang sangat tepat, yang sangat strategis, mengikut Yesus ketika kita masih anak-anak. Haleluya. Bukan kita mengikut Yesus nanti setelah dewasa, itu salah, saudara. Tidak. Mungkin kita mendengar penginjilan, mendengar tentang Yesus, saudara, diberitakan ketika kita sudah dewasa. Tidak salah, saudara. Tetapi saudara, yang paling strategis, yang paling tepat adalah mengikut Yesus ketika kita masih anak-anak. Itu sebabnya kita orang-orang Kristen, kita pengikut-pengikut Yesus harus memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Ya, kita harus memberitakan Injil di sekolah-sekolah. Ya, mulai dari di PAUD, mulai dari mereka masih di TK, ya, mereka di SD, di SMP, saudara, waktu mereka masih anak-anak, kita beritakan Injil. Ya, makanya sekolah-sekolah, saudara, ya, harus berani memberitakan Injil kepada anak-anak. Ya, berani memberitakan, memperkenalkan Yesus kepada anak-anak. Kenapa, saudara? Ketika anak-anak mendengar firman Tuhan, mendengar berita Injil, ya, mereka akan menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mengakar, yang kuat, yang teguh, saudara, tidak tergoyahkan. Ya, seperti kitab Amsal mengatakan, didiklah anak-anak pada waktu, ya, usia mereka, ya, karena pada waktu tuanya pun mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Haleluya. Saudara, jadi anak-anak itu, saudara, kalau mendengar Injil, nanti masa dewasa, masa tuanya kemungkinan murtad itu kecil. Ya. Tapi mungkin saudara bertanya, itu orang-orang yang Kristennya suku, mereka dari lahir udah Kristen,
Kok banyak yang murtad? Ya karena saudara tidak terima Yesus tadi. Secara pribadi tidak mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menerima Yesus. Ya, saudara, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara, ya kita berkewajiban untuk menyampaikan Injil kepada anak-anak kita itu ya minimal yang paling penting saudara ya di keluarga kita ya. Nah, dan ya di sekolah-sekolah ya. Makanya banyak gereja-gereja yang mendirikan sekolah. Tujuannya apa saudara? Tujuan utamanya adalah supaya anak-anak mengenal Yesus. Nah banyak sekolah Kristen saudara, tujuannya bukan memperkenalkan Yesus kepada anak-anak, tujuannya duit. Ya, mendirikan TK yang bagus ya, supaya ya dapat penghasilan ya, supaya mendapatkan uang yang banyak. Saudara, itu salah, itu bukan tujuan dari pendidikan Kristen. Tujuan dari pendidikan Kristen adalah supaya setiap anak-anak, ya perhatikan, supaya setiap anak-anak menerima Injil, menjadi pengikut Yesus. Saudara, ketika saudara tidak memberitakan Injil kepada anak saudara, maka saudara sudah kehilangan mereka. Kehilangan anak-anak kita. Ya. Jadi kalau anak-anak dari kecil tidak diberitakan Injil oleh orang tuanya, ya, orang tuanya wajib memberitakan Injil kepada anak-anaknya, saudara. Kalau orang tua tidak menginjili anak-anaknya, anak-anaknya adalah anak-anak terhilang. Ya, dan saudara dan saya kalau tidak memberitakan Injil kepada anak-anak dari kecil, ya, kita sudah kehilangan mereka. Ya, karena mereka nanti setelah dewasa susah untuk menerima Injil. Bahkan menurut penelitian, ya setelah umur 13 tahun, anak-anak itu sulit untuk menerima Injil Tuhan Yesus Kristus. Ya, untuk menerima keselamatan itu sulit. Ya, kemungkinannya kecil. Oleh karena itu, waktu yang paling strategis memberitakan Injil adalah ketika usia anak-anak. Ya, sedini mungkin anak-anak kita beritakan Injil. Haleluya. Nah, selanjutnya saudara, ya jadi paling strategis ya memberitakan Injil adalah kepada anak-anak, ya. Tapi saudara bukan berarti orang dewasa tidak boleh diberitakan Injil. Harus ya Injil kita beritakan kepada setiap orang, ya baik orang dewasa, orang tua, ya semua harus kita beritakan Injil itu. Ya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, untuk menjadikan setiap orang percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil, ya. Tapi tadi untuk tepatnya, ya, untuk strategisnya, ya, supaya anak itu tidak, ya, orang Kristen itu tidak murtad dari kecil harus mendengar firman Tuhan, menerima Yesus dalam hidup mereka. Nah, syarat mengikut Yesus, saudara ini penting. Kita harus ya memberikan ya penjelasan, kita harus mengajarkan bahwa ikut Yesus itu bukan berarti seperti orang cari pesugihan. Tahu cari pesugihan? Ya, cari kekayaan. Ya. Jadi mengikut Yesus bukan seperti pengikut setan, saudara. Ya, kalau mengikut setan, misalnya saudara datang ke Gunung Kawi dengan persyaratan-persyaratan. Mungkin potong kambing, potong
domba, potong ayam, pakai sesaji-sesaji, pakai syarat-syarat tertentu datang ke Gunung Kawi ya untuk supaya usahanya menjadi berhasil ya. Datang ke suatu tempat ya dengan syarat-syarat, dengan sesaji supaya naik pangkat. Ya, jabatannya terus bisa naik, minta bantuan sama setan ya. Saudara, ya, kita mengikut Yesus bukan seperti mengikut setan. Ya, orang-orang mengikut setan karena supaya kaya, ya, supaya jabatannya naik, ya. Nah, saudara, mengikut Yesus bukan mencari kekayaan, itu namanya mencari pesugihan. Ya, orang Jawa bilang pesugihan, kekayaan, mencari kekayaan. Ya, minta bantuan setan. Kita ikut Yesus bukan karena kita serakah terhadap kekayaan, terhadap harta. Ya, kita mengikut Yesus, saudara. Ya, ada syarat-syaratnya. Ya, ada syaratnya. Ya, banyak orang mau ikut Yesus tapi tidak mau memenuhi syaratnya. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi, saudara, untuk menjadi pengikut Yesus. Ya, ya, saudara dari tadi kita belum baca Alkitab ya. Nah, kita akan baca terlebih dahulu, saudara ya, di dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15 dan nanti akan kita lanjutkan Matius pasal 19. Ada syarat-syaratnya lagi ya. Nanti kita akan baca, tapi ini yang bagian yang tadi yang pertama, saudara ya, saya akan bacakan. Matius 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, anak-anak itu adalah empunya kerajaan surga. Tahu empunya? Ya. Empunya itu saudara adalah biangnya ya. Biangnya kerajaan Allah itu adalah anak-anak saudara. Ya. Mungkin bahasa yang tepatnya adalah empunya itu orang-orang penting. Orang-orang penting dalam kerajaan Allah itu adalah anak-anak. Pengikut-pengikut Kristus mulai dari anak-anak. Ya, tepatnya begitu, saudara. Jadi pengikut Yesus yang penting, orang-orang penting dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang dari kecil sudah mengikuti Yesus. Nah, syaratnya saudara, syarat mengikut Yesus kita akan baca dalam Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada anak muda atau orang muda yang kaya raya, hidupnya benar. Ya, hidupnya benar, saudara. Kata dia sudah menuruti semua hukum Taurat. Ya, dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia menghormati orang tuanya, ya. Dia menjadi pelaku hukum Taurat, saudara. Ya.
Semuanya itu sudah aku lakukan Tuhan. Apa yang masih kurang lagi ya yang harus aku lakukan? Tuhan Yesus mengatakan saudara, jualah semua hartamu karena dia kaya raya. Ya, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Saudara, ya. Jadi kalau mau sempurna ya, kita harus jual harta kita. Ya, pemuda itu harus menjual hartanya yang sangat banyak dan bagikan kepada orang miskin. Ya, maka dia bisa sempurna mengikut Yesus. Haleluya. Artinya saudara, ketika kita menjadi pengikut Yesus, ya, kita harus berdiakonia. Kita harus menjadi orang ya Kristen pengikut Yesus yang suka berbagi. Berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Orang-orang yang kekurangan. Ya, banyak ya orang sudah menjadi pengikut Yesus katanya, tetapi tidak suka berbagi. Ya. Saudara, ya, kalau kita kaya, kekayaan kita harus kita bagi kepada sesama kita. Ya, banyak saudara ya di TV-TV orang tidak memberikan contoh. Orang-orang Kristen pendeta tidak ngasih contoh yang benar, saudara. Ya, hidup dengan gelimangan harta, hidup dengan kemewahan, ya, cincinnya, wah, saudara, ya, emas yang besar, arlojinya, ya, harganya miliaran, saudara, ya, tapi mereka tidak malu, saudara. Padahal, saudara, untuk mengikut Yesus, kita harus hidup sederhana. Supaya apa, saudara? Harta kita bisa bagi untuk berdiakonia. Berdiakonia itu berbagi kepada orang yang tidak bisa makan. Kita berbagi kepada mereka yang tidak bisa sekolah. Kita berbagi kepada mereka yang rumahnya sudah reot, mau rubuh. Ya, kita berbagi kepada mereka supaya rumah mereka bisa kita renovasi walaupun kecil-kecilan. Ya, saudara. Ya, mereka yang bajunya nggak ganti-ganti, ya, bajunya itu terus, yang kekurangan, saudara, ya kita berbagi pakaian, haleluya. Saudara, itu pengikut Yesus, ya, pengikut Yesus bukan mengumpuli harta di dunia, ya, karena firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu, disitulah hatimu. Harta kita kumpulkan dalam kerajaan surga. Haleluya. Ya, caranya dengan berdiakonia, ya. Berbagi hidup, berbagi apa yang kita miliki, saudara ya, kepada mereka yang kekurangan. Saudara, dan ini saudara prinsip kerajaan Allah, prinsip mengikut Yesus, saudara. Ya. Kalau kita berbagi, saudara, kita tidak akan pernah kekurangan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggal, saudara. Sandang pangan, semua dicukupkan oleh Tuhan. Ya, saudara, tetapi orang yang pelit, yang tidak suka berbagi, saudara, harta itu bisa berubah. Ya, ada orang karena ya ditipu, hartanya habis-habisan. Gampang sekali, saudara. Karena memang tidak ada tempat yang aman untuk menyimpan harta kita. Ya, ada ya kesaksian-kesaksian orang dalam sekejap hartanya habis karena dicuri lewat lewat dibobol datanya, saudara. Ya kan? Datanya kebobol, saudara, hartanya habis dikuras,
bahkan bukan hanya orang-orang, bahkan perusahaan pun banyak yang dibobol datanya dan hartanya diambil, saudara. Ya, banyak bank-bank yang tutup, ya, karena ya kebangkrutan, failit dan sebagainya, saudara. Tidak ada tempat yang paling aman atau teraman di dunia ini untuk menyimpan harta kita. Ya, untuk menyimpan harta kita yang paling aman, haleluya, adalah ketika kita berbagi. Itu sama dengan mengumpulkan harta kita di surga. Haleluya, mengumpulkan harta kita di surga. Anak-anak Tuhan ya tidak tergiur untuk mengumpulkan harta yang banyak. Tapi anak-anak Tuhan selalu tergiur. Pengikut-pengikut Yesus selalu tergiur untuk berbagi. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara masih ingat kesaksian yang pernah kita tayangkan, saudara, ya, di LCD? Bagaimana ya seorang anak muda ya ditanya oleh Bapak Pendeta Stephen Tong, saudara. Ya, kenapa kamu ya gajimu sudah ratusan juta ya sebulan loh, saudara. Ya, udah ratusan juta gajinya, saudara. Ya, kenapa kamu ya sekolah sudah mengorbankan banyak waktu, banyak harta, ya, mengorbankan tenaga untuk mengejar pendidikan. Kamu sudah S2, ya. Kenapa kamu tinggalkan pekerjaanmu yang sangat nyaman dengan harta? Kenapa kamu sekarang melayani Tuhan? Saudara, anak muda yang ya pernah ditayangkan itu, saudara menjawab, karena dia mau melayani Tuhan. Dan ketika melayani Tuhan, hidupnya apa, saudara? Hidupnya pas-pasan, artinya pas-pasan, ya, pas butuh selalu ada, gitu ya. Itu pas-pasan, saudara. Ya, pas-pasan itu bagi kita sebenarnya kelimpahan, ya. Kalau kita butuh, ya, kita butuh makan, ada, ya. Ketika kita butuh tempat tinggal, ada, ya. Ketika kita butuh kendaraan, walaupun sederhana, mungkin sepeda motor, ada, ya. Itu sama dengan kelimpahan bagi kita, saudara. Itu cukup, ya. Nah, saudara, ya, anak muda ini luar biasa, saudara. Gajinya sudah ratusan juta, dia sudah S2, saudara, ya. Dia kuliah di luar negeri, biayanya sangat besar, saudara, pengorbanannya sangat besar, tetapi saudara, ya, gajinya yang sangat banyak itu ditinggalkan, sampai bosnya bingung, saudara. Apakah kamu kurang gajimu? Kalau kamu gajinya kurang, saya akan tambahkan. Ya, pimpinannya bilang, saudara, tidak, bos, ya. Saya mau melayani Tuhan. Haleluya, saudara, ya. Saudara, ya, kita ini ikut Tuhan bukan karena ngiler. Bukan karena ngiler harta. Ya. Karena ketika kita diberkati dengan bergelimangan, itu adalah supaya kita bisa berbagi, supaya kita menjadi kaya dalam kerajaan surga. Ya, puji Tuhan, saudara. Ya, ya. Dan saudara, apa upah mengikut Yesus? Ya, kita akan baca di dalam Matius 19 ayat 29 sampai 30, ya. Firman Tuhan begini bunyinya. Matius 19 ayat 29 sampai 30. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal.
Tetapi banyak orang terdahulu, ya, saya ulangi, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Saudara, mengikut Yesus mungkin kita harus bisa saja kehilangan keluarga kita. Karena apa, saudara? Ya, karena keluarga kita tidak bisa menerima ya keputusan kita mengikut Yesus. Apalagi ada agama tertentu, saudara, mengajarkan ya kalau dalam keluarga kita ada yang percaya Yesus, ya dia tidak dapat warisan. Dia harus diusir. Bahkan tidak sedikit orang-orang, anak-anak yang bertobat, anak-anak muda yang bertobat, ya oleh orang tuanya diusir dan kalau tidak mau pergi dibunuh, saudara. Banyak ya kesaksian-kesaksian seperti itu kalau kita ikuti di YouTube. Ya, jadi saudara, ya mengikut Yesus itu pikul salib. Ya, mengikut Yesus itu pikul salib. Salibnya apa? Ya tadi saya bilang mungkin diusir sama keluarga, mungkin diancam pakai golok, dibunuh. Ya, saudara, ya itu resiko mengikut Yesus. Dan ya mungkin kita akan dianiaya, dijebloskan ke penjara karena mengikut Yesus. Tetapi saudara, Tuhan Yesus mengatakan upahnya besar, 100 kali lipat. Ya, kita mungkin diusir karena percaya kita kepada Yesus. Ya, tetapi Tuhan akan kembalikan 100 kali lipat. Kita akan mendapat saudara-saudara yang baru. Kita akan menemukan orang-orang yang bisa menerima kita seperti ibu kita, seperti bapak kita, seperti anak kita. Ya, Tuhan berjanji dan orang yang mengikut Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bukan kematian yang kekal, tetapi hidup yang kekal. Haleluya. Saudara, ya, itu mengikut Yesus, saudara. Ya, pikul salib. Ya, pikul salib, saudara. Berdiakonia terus, berdiakonia. Ya, walaupun hari-hari ini ya kita menghadapi masa sulit, mengalami masa-masa sulit karena wabah pandemik tidak tahu sampai kapan. Ya. Kita, saudara, ini adalah masa-masa sulit secara ekonomi, banyak orang yang terkena PHK. Waktu 1 minggu yang lalu, waktu saya ke Jogja, saudara, ya, seorang bapak cerita anaknya bekerja di garmen, ya 50% pegawai karyawan ya di garmen itu di PHK. Dan anaknya yang bekerja di garmen itu memang tidak di PHK, tapi kerjanya cuma setengah hari, saudara. Ya, setengah hari dan gajinya dipotong 50%. Ya. Artinya kita hari-hari ini, saudara, menghadapi masa sulit. Dan akan sampai kapan kita tidak tahu, karena ya banyak ahli-ahli kesehatan juga tidak bisa meramalkan pandemik ini sampai kapan. Berhentinya sampai kapan, tidak tahu. Dan ini kalau sampai panjang waktunya, saudara, maka masa-masa sulit itu, saudara, akan terus berlanjut dan semakin parah, saudara. Seluruh dunia akan terkena dampak ekonomi. Ya, ekonomi bukan bertumbuh tapi minus pertumbuhannya, saudara. Oleh karena itu, saudara, ya kita belajar melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pengikut yang benar, ya, menjadi pengikut yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan, ya, kebenaran dan kehidupan."
Jadi kalau kita mengikuti jalannya Tuhan Yesus, ya Yesus adalah jalan itu sendiri. Ya, kalau kita ikut Yesus, yaitu jalan kebenaran, ya, kamu akan hidup, tidak mati karena kelaparan. Amin. Ya, kalau kita ikut Yesus pasti hidup, baik hidup di dunia ini, walaupun nanti kita akan mati, ya, tapi juga hidup kekal menjadi milik kita. Haleluya. Jadi saudara, di masa-masa sulit ini bukan berarti berhenti berdiakonia. Amin. Haleluya. Di masa-masa sulit ini kita bukan berhenti berdiakonia. Kita akan terus berdiakonia. Kita harus terus-menerus berbagi. Karena itu kuncinya kita tetap bisa hidup. Karena itulah kebenaran. Berbagi berdiakonia itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ketika kebenaran itu kita lakukan, kita akan tetap hidup. Haleluya. Luar biasa, ya. Saudara, di masa-masa sulit, orang yang tidak tahu konsep kerajaan Allah, saudara, ya, dia ngirit, ya, ngirit. Ya. Dia ngirit jadi orang pelit, tidak suka berbagi, ya, supaya ya dia pikir nanti ya untuk masa depan, ya, dikumpulkan supaya masa depan kita tidak kelaparan, masa depan kita tetap eksis. Salah, saudara, ya, supaya tetap eksis, tetap hidup, tetap sehat. Mari kita berdiakonia, mari kita berbagi, mari kita menjadi orang Kristen terus memberi. Haleluya, haleluya. Luar biasa saudara, ini konsep kerajaan Allah. Haleluya. Ya, hidup kikir, hidup pelit, mementingkan diri sendiri. Itu bukan konsep kerajaan Allah di masa sulit. Di masa sulit ini kita tetap berbagi. Ya, bukan hanya ketika kita kelimpahan, tetapi di masa sulit ini kita tetap berbagi. Haleluya, haleluya. Jangan kumpulkan hartamu di dunia, di bumi, karena ngengat dan karat akan menghabiskannya. Dan di mana hartamu, disitulah hatimu. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bangkit berdiri, saudara ya. Kita akan angkat pujian. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Sekalipun kelihatannya sulit, kelihatannya harus pikul salib, kelihatannya harus menyangkali diri, tetapi itu adalah konsep kerajaan Allah, saudara. Supaya kita tetap eksis, ya, kita tetap hidup di masa-masa yang sulit. Ya, kita tetap berdiakonia, kita tetap berbagi, ya. Orang-orang yang tidak suka berbagi hanya mementingkan diri sendiri, saudara, tidak akan eksis, tidak akan hidup. Ya, hanya orang-orang yang mengikut Yesus dan mengikuti prinsip-prinsip kerajaan Allah seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dia akan tetap eksis, dia akan tetap hidup. Ya, dia akan tetap segar bugar tubuhnya, diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Keputusanku ikut Yesus, keputusanku keputusanku semuanya ku tak ingkar. Mari nadanya dipaskan. Keputusanku
ku tak ingkar. Mengikut Yesus, haleluya. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Amin. Saudara, siapa yang terus mau ikut Yesus? Mari kita nyanyikan pujian ini. Tidak usah diiringi dengan musik. Mari kita menyanyikan pujian ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur pagi hari ini. Engkau sudah memberikan kami yang terbaik, Tuhan. Bagaimana supaya kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang benar. Bukan menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus menurut konsep cara berpikir kami. Konsep cara berpikir kami mengikut Yesus seringkali salah dan tersesat ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan konsep yang benar bagaimana kami harus mengikut Tuhan Yesus. Yaitu kami harus menjadi pengikut-pengikut Yesus dari usia kami. Sejak dini mungkin ya Tuhan. Ketika kami masih sehat, ketika kami masih banyak waktu. Tuhan, kami mau menjadi pengikut-Mu terus sekalipun kami harus pikul salib, kami harus menyangkali diri kami. Kami harus terus berbagi dan berbagi dan berbagi. Kami tidak akan putus-putusnya ya Tuhan. Kami tidak akan pernah mengingkari Engkau ya Tuhan. Kami akan tetap mengikut Engkau. Hari-hari ini di masa-masa sulit ini, kami juga terus berkeputusan kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau terus berbagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Kau akan terus pakai kami di masa sulit. Engkau akan terus pakai kami bersaksi, memberitakan Injil.
supaya banyak orang diselamatkan, banyak orang tetap hidup, banyak orang mengalami kehidupan yang kekal seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya ketika kami melakukan seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kami akan tetap eksis, kami akan tetap hidup, kami akan tetap sehat, kami akan menjadi berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan menjalankan tugas-tugas kami. Kami akan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini, sebelum kami berpisah, kami juga berdoa bagi bangsa negara kami cintai, yaitu Indonesia Tuhan. Hari-hari ini bangsa kami mengalami problem yang besar, yaitu keinginan-keinginan sebagian besar dari masyarakat untuk mengganti ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Tuhan. Kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara tanpa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan sadarkan mereka, Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka bertobat kembali kepada jalan yang benar dan mengikuti prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan dengan kebangunan rohani, supaya di mana-mana banyak orang bertobat, di mana-mana banyak orang mencari Tuhan, di mana-mana ada orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Terima kasih, berkati bangsa kami, pemerintah, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, semua pejabat-pejabat di pusat sampai di daerah-daerah. Berikan kemampuan untuk bisa mengatasi dampak dari COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang kekurangan diberkati, kami yang bermasalah, Tuhan menyelesaikan setiap masalah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan.